Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, dan salatlah kamu salat Idul Adha karena Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Ini adalah dasar dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang disyariatkannya berkurban. Ada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna artinya unta, dan unta kami telah menjadikan unta itu, menyembelih unta sebagai kurban bagi kalian, termasuk bagian dari syiar Allah. Jadi menyembelih binatang kurban adalah salah satu dari syiar Allah yang kita bagi umat Islam diwajibkan untuk memuliakannya, mengagungkannya. Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin, yaitu tentang penyembelihan binatang kurban atau yang disebut dengan udhiyah dengan tasydid atau udhiyah tanpa tasydid. Udhiyah kemarin telah kita jelaskan bahwa udhiyah adalah nama binatang ternak yang disembelih pada hari raya dan hari-hari tasyrik dengan tujuan untuk taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan kurban atau udhiyah. Dari pengertian ini kita mengetahui bahwa binatang yang bisa dan mencukupi untuk disembelih sebagai kurban haruslah berupa binatang ternak yang meliputi, yang pertama adalah unta, kemudian sapi dengan segala jenisnya, kemudian kambing dengan segala jenisnya. Itu yang bisa disembelih untuk udhiyah atau untuk kurban. Selain 3 jenis binatang ternak ini tidak bisa dibuat dan tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Jadi binatang yang bisa digunakan itu sudah tertentu, sudah ditentukan di dalam syariat Islam. Berkurban mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Artinya ketika di Makkah belum ada syariat berkurban. Pada tahun pertama ketika Rasulullah berada di Madinah itu juga belum ada syariat berkurban. Baru pada tahun kedua Hijriyah berkurban ini disyariatkan di dalam Islam. Meskipun tuntunannya itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya berkurban ini adalah juga merupakan syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dalam syariat Nabi Muhammad mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Kita mengetahui bahwa pada masa
Nabi Ibrahim alaihissalam ini permulaan disyariatkannya berkurban, yaitu dimulai dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat dalam mimpinya, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah. Mimpi seorang nabi tidak sama dengan mimpi kita. Mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tahu secara pasti bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Karena itu yang disampaikan oleh sebagian orang, bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya, dikatakan oleh mereka bahwa Nabi Ibrahim sempat ragu dengan perintah itu, sehingga Nabi Ibrahim ragu apakah ini betul-betul perintah Allah atau bukan. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim kemudian belum melaksanakannya, sampai kemudian Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Beliau juga masih ragu, kemudian belum melakukannya, belum melaksanakan perintah itu, sampai bermimpi yang ketiga kalinya, baru kemudian beliau yakin bahwa itu perintah Allah. Maka cerita yang seperti ini tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermimpi bahwa Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, maka beliau sudah tahu itu adalah wahyu dari Allah, bahwa itu betul-betul perintah dari Allah. Maka juga beliau tidak ragu untuk melaksanakan perintah tersebut. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mencintai Allah daripada putranya. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah dari seluruh makhluk. Maka ketika datang perintah itu, sama sekali tidak ada keraguan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka madza tara. Wahai anakku tersayang, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Madza tara? Apa pendapatmu? Pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam, madza tara? Apa pendapatmu? Ini juga bukan dalam rangka untuk musyawarah, untuk melaksanakan perintah Allah atau tidak melaksanakannya. Tidak dalam rangka itu. Tidak dalam rangka untuk karena ragu-ragu kemudian harus dimusyawarahkan apakah perintah Allah itu dilaksanakan atau tidak. Seandainya Nabi Ismail menolak untuk melaksanakannya, maka nggak jadi dilakukan. Bukan seperti itu. Bukan dalam rangka untuk musyawarah dilaksanakan atau tidaknya perintah Allah tersebut. Tetapi pertanyaan Nabi Ibrahim, fanzur madza tara, kepada putranya Ismail adalah dalam rangka untuk mengetahui seberapa kuatnya keimanan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim tahu bahwa jawabannya adalah bahwa Nabi Ismail alaihissalam akan dengan sangat ringan menerima apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itulah maka Nabi Ismail alaihissalam kemudian menjawab, qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan menemuiku sebagai orang-orang yang sabar. Ini anak soleh. Anak soleh adalah anak yang mau membantu kedua orang tuanya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahnya diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, maka seorang anak yang soleh membantu orang tuanya untuk melaksanakan perintah tersebut. Seperti Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun dengan mengorbankan nyawanya, Nabi Ismail rela demi untuk membantu ayahnya melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak sekarang yang enggak soleh, yang toleh, yang soleh, jangankan untuk mengorbankan nyawanya, untuk mengorbankan yang bukan nyawa saja, tidak mau untuk membantu kedua orang tuanya dalam melaksanakan perintah Allah. Apalagi misalnya yang terjadi seperti yang dialami oleh Nabi Ismail alaihissalam. Bisa jadi dia akan lari terbirit-birit, takut disembelih, atau bisa jadi dia malah akan melawan kedua orang tuanya, atau bisa jadi dia akan mengatakan bapak aja yang disembelih yang sudah tua misalnya, yang sudah lama hidupnya di bumi ini. Bisa jadi dia akan membalik kata-kata dengan kata-kata yang seperti itu. Tetapi Nabi Ismail alaihissalam adalah contoh teladan bagi seorang anak yang soleh, yang dididik memang dengan didikan yang baik oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika beliau dituntut untuk mengorbankan nyawanya demi melaksanakan perintah Allah, maka Nabi Ismail alaihissalam sama sekali tidak keberatan. Beliau mengatakan, ya abatif'al ma tu'maru. Wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang bersabar. Seorang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam, mencintai Allah lebih dari segalanya, sehingga beliau tanpa ragu melaksanakan perintah itu. Nabi Ismail alaihissalam yang juga cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, melebihi dari cintanya kepada nyawanya sendiri. Beliau juga dengan mudah mengatakan, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Ini adalah teladan dua orang Nabi yang cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi segala sesuatu. Maka kemudian Nabi Ismail alaihissalam dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tempat yang jauh, tidak dilakukan di rumahnya, karena nanti ibunya Hajar akan mengetahuinya, sehingga bisa bersedih. Kalau seorang ibu misalnya bisa bersedih nanti melihatnya, maka dibawa menjauh dari rumah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Setelah sampai di tempat yang jauh, kemudian dilaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Mulailah Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh Nabi Ibrahim ayahnya sendiri. Tetapi apa yang terjadi ketika pisau yang sudah tajam, yang sangat tajam itu digesekkan di leher Nabi Ismail alaihissalam, ternyata tidak mempan.
Ternyata tidak bisa memotong leher Nabi Ismail. Sudah digesek-gesekkan berkali-kali, tidak bisa juga memotong lehernya Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa seperti itu? Karena memang tajamnya pisau, tabiat pisau yang memotong tidak menciptakan. Pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Islam juga berdasarkan dalil ini mengatakan bahwa tabiah dari sesuatu itu tidak menciptakan. Tabiah adalah sifat yang Allah jadikan pada suatu benda. Tabiat dari api adalah membakar. Tabiat daripada pisau, pedang adalah memotong. Itu tabiatnya, sifat yang melekat pada, yang dijadikan Allah melekat pada suatu benda. Tabiat api membakar itu tidak bisa menciptakan terbakar. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh orang-orang kafir ke dalam api yang sangat besar, tetapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kenapa? Karena tabiat api berupa membakar itu tidak bisa menciptakan terbakar. Ketika tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api, Allah tidak menciptakan terbakar, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Demikian juga ketika Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menggesekkan pisaunya di leher Nabi Ismail, Allah tidak menciptakan terpotong, sehingga leher Nabi Ismail alaihissalam tidak terpotong. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, yang telah mengadakannya dari tiada menjadi ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Ismail alaihissalam sampai mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, jika nggak bisa terpotong dengan digesekkan, tancapkan saja pisau itu ke leherku. Kalau begini nggak bisa, begini aja. Nabi Ismail malah memberikan saran kepada ayahnya agar bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk membawa seekor domba yang besar untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih. Dari sinilah syariat kurban itu disyariatkan. Namun dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam syariat Nabi Muhammad, baru berkorban ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ketika di Makkah belum ada syariat berkorban. Ketika Nabi hijrah tahun pertama juga belum ada syariat berkorban. Baru setelah tahun yang kedua ada syariat berkorban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, dan salatlah kamu salat Idul Adha karena Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Ini adalah dasar dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang disyariatkannya berkurban. Ada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna artinya unta, dan unta kami telah menjadikan unta itu, menyembelih unta sebagai kurban bagi kalian, termasuk bagian dari syiar Allah.
Jadi menyembelih binatang kurban adalah salah satu dari syiar Allah yang kita bagi umat Islam diwajibkan untuk memuliakannya, mengagungkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dari hadis maka sangat banyak sekali. Nah, kemarin sepintas telah kita jelaskan tentang ketentuan dari kurban, termasuk tentang hukum berkurban. Bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah alal kifayah dalam satu keluarga. Nah, ini telah kita jelaskan kemarin. Kemudian kita meskipun itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib, nah, tetapi hendaknya kita bagi yang mampu itu untuk berusaha menyembelih binatang kurban setiap tahun. Kalau mampu. Kalau mampu kemarin telah kita jelaskan, di saat kita malam hari raya Idul Adha, kita memiliki lebihan harta untuk mencukupi kebutuhan makan kita dan keluarga kita pada hari raya dan malamnya, juga melebihi dari kebutuhan pakaian dan tempat tinggal. Jika ada lebihan dan cukup untuk membeli binatang kurban, maka artinya dia telah mampu. Jika seseorang telah mampu untuk berkurban, maka sunnah muakkadah dia untuk berkurban, untuk menyembelih binatang kurban. Berkurban maksudnya menyembelih binatang kurban. Karena takut salah paham nanti. Nah, meskipun hukumnya sunnah muakkadah, hanya saja sunnah muakkadah nggak bisa dikatakan meskipun, karena di sini apa? Sunnah muakkadah artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki perhatian khusus terhadap amalan ini. Bahkan ada sampai sebagian ulama yang mengatakan hukumnya wajib, tetapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan meskipun dia hukumnya sunnah muakkadah tidak wajib, tetapi memiliki fadl, memiliki keutamaan, memiliki fadilah yang sangat besar. Di antaranya bahwa setiap tetesan darah yang mengalir dari binatang kurban yang kita sembelih, maka dengan jumlah tetesan darah itu diampuni dosa-dosa orang yang menyembelih binatang kurban tersebut. Ini berdasarkan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bersabda kepada putrinya, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ya Fatimah, qumi washhadi udhiyataki, fa innahu yughfaru laki bi kulli qatratin min damiha kullu dhanbin amiltihi, wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wahai Fatimah, qumi, berdirilah dan saksikanlah binatang kurban kamu. Sesungguhnya diampuni untukmu dengan setiap tetesan dari darah binatang kurban itu setiap dosa yang pernah kamu lakukan. Nah, setiap dosa yang pernah kamu lakukan, maka setiap tetesan darah dari binatang kurban yang kamu kurbankan, dengan sebab itu dosa-dosa kamu itu akan diampuni oleh Allah. Dan katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini adalah tentang keutamaan berkurban, bahwa dosa-dosa seseorang yang berkurban, yang menyembelih binatang kurban,
itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setiap tetesan darah yang mengalir dari binatang yang dikurbankan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang waktu kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa binatang kurban disembelih pada hari raya Idul Adha yang disebut dengan Yaumun Nahar, tanggal 10 Zulhijjah, dan juga bisa disembelih pada 3 hari tasyrik berikutnya, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Tidak dibatasi hanya pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau misalnya binatang kurbannya jumlahnya banyak, maka bisa dilakukan misalnya tanggal 10 sekian ekor, nanti tanggal 11, 12, 13, maka diperbolehkan. Atau bahkan kalau misalnya binatang kurbannya hanya 1, misalnya boleh, udah sekarang kita masih sibuk, kita sembelih besok, juga diperbolehkan. Juga diperbolehkan yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pelaksanaannya yaitu ketika matahari tenggelam pada tanggal 13 Zulhijjah. Ketika sudah tenggelam pada hari terakhir dari hari tasyrik, itu baru sudah habis waktu penyembelihan binatang kurban. Yang lebih utama binatang kurban disembelih pada siang hari, bukan pada malam hari. Meskipun jika disembelih pada malam hari itu juga mencukupi, hanya saja yang afdal itu disembelih pada siang hari. Yang lebih utama untuk menyembelih binatang kurban adalah orang yang berkurban. Orang yang berkurban. Misalnya saya yang berkurban, maka saya sendiri yang menyembelih binatang kurban itu dengan disaksikan oleh anggota keluarga saya. Semuanya berkumpul menyaksikan penyembelihan binatang kurban tersebut. Itu yang lebih utama. Tetapi jika yang berkorban itu perempuan, maka yang lebih utama itu diwakilkan kepada orang laki-laki yang menyembelihnya. Nah, meskipun seorang perempuan juga boleh untuk menyembelih binatang kurban atau menyembelih binatang selain kurban, menyembelih ayam misalnya diperbolehkan, tetapi untuk kurban maka yang lebih utama bagi perempuan jika dia berkorban atas nama dia untuk diwakilkan kepada laki-laki, sehingga laki-laki yang menyembelih binatang kurban tersebut. Hanya saja apabila seorang laki-laki misalnya nggak mampu untuk menyembelihnya sendiri, karena nggak tahu ilmunya menyembelih binatang kurban, karena menyembelih binatang itu secara umum butuh ilmu agar penyembelihannya itu sah dan binatang sembelihannya itu tidak menjadi bangkai, ada ilmunya. Kalau seorang laki-laki dia tidak tahu ilmunya, atau dia tahu ilmunya tetapi dia takut kalau menyembelih, atau bukan takut tapi nggak tega menyembelih binatang, menyembelih kambing, kasihan, dia punya rasa kasihan terhadap binatang tersebut, maka di sini dia bisa juga mewakilkannya kepada orang lain, seperti yang banyak dilakukan di tempat kita ini, bahwa orang yang berkorban itu biasanya dibawa ke masjid atau ke musholla, diwakilkan kepada kiai setempat untuk menyembelihkan binatang kurbannya, dan itu diperbolehkan. Yang lebih utama ketika binatang sembelihannya disembelih, maka binatang kurbannya disembelih, maka yang lebih utama anggota keluarga, orang yang berkorban dan keluarganya itu bisa menyaksikannya. Seperti yang tadi disebutkan dalam hadis,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih binatang kurban di atas namakan Fatimah, kemudian beliau mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah kumi, berdirilah, washhadi, dan saksikanlah binatang penyembelihan binatang kurban beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang umur, kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa binatang ternak yang bisa dikurbankan, kalau dia unta, maka umurnya harus 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Apabila dia sapi, maka umurnya harus 2 tahun, masuk tahun ke-3. Apabila dia berupa kambing, jika gibas, maka umurnya harus sudah mencapai 1 tahun, masuk tahun yang kedua, atau belum 1 tahun tetapi gigi depannya sudah tanggal, yang disebut dengan powel. Itu untuk gibas. Nah, sedangkan untuk kambing Jawa atau kambing kacangan, maka harus sudah berumur 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Jika belum mencukupi umur, meskipun gemuk kambingnya misalnya, maka itu tidak mencukupi untuk dikurbankan. Artinya jika dipaksakan, maka itu tidak akan sah kurbannya. Nah, karena itu harus diperhatikan betul-betul tentang umur dari binatang yang dikurbankan tersebut. Untuk unta, maka itu bisa diatasnamakan 7 orang. Demikian juga sapi itu juga bisa diatasnamakan untuk 7 orang. Sedangkan kambing dengan berbagai jenisnya, apakah domba maupun kambing Jawa kacangan, maka itu hanya bisa dibuat korban diatasnamakan 1 orang saja. Nah, ini ketentuannya di dalam fikih. Kalau misalnya seseorang itu berserikat atau bersekutu dalam 7 orang dalam 1 sapi, maka itu diperbolehkan. Misalnya ada 7 orang, ayo kita iuran beli sapi. Kemudian sapi itu diatasnamakan 7 orang tersebut, maka itu sudah juga mencukupi. Tapi kalau urunan beli kambing untuk 7 orang, maka itu tidak mencukupi sebagai kurban 7 orang tersebut. Karena kambing hanya bisa atau cukup untuk berapa? Untuk 1 orang saja. Nah, berkorban 7 kambing dengan 7 kambing untuk 7 orang dengan 1 sapi, sebenarnya lebih utama berkorban dengan 7 kambing. Masing-masing itu 1. Tentang keutamaan mana yang lebih utama yang disembelih itu, maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau dilihat dari sisi banyaknya daging, maka yang lebih utama berkorban itu unta dulu, baru kalau nggak ada sapi, baru kambing, dari sisi banyaknya daging yang nanti akan diperoleh. Karena berkorban itu yang dituju adalah kambingnya, dagingnya, bukan kambing, dagingnya untuk dimakan. Sehingga yang lebih utama yang paling banyak dagingnya. Tetapi kalau dilihat dari sisi nikmatnya daging, maka yang lebih utama yang disembelih itu adalah kambing. Karena ya meskipun relatif kalau bagi kita ada yang nggak suka makan daging kambing, ada yang sukanya makan daging sapi, ada yang sukanya kambing, nggak suka sapi dan sebagainya, itu kan perorangan. Tetapi para ulama mengatakan bahwa yang paling, kalau dari sisi lezatnya,
maka yang paling lezat adalah daging kambing. Sehingga dari sisi itu yang lebih utama adalah yang dijadikan sebagai binatang kurban adalah kambing. Baru kemudian binatang ternak yang lainnya. Kemudian ada beberapa binatang ternak yang tidak bisa dan tidak mencukupi untuk disembelih sebagai binatang kurban. Itu telah dijelaskan oleh para ulama dan berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama adalah al-awra al-bayyin awaruha, yaitu binatang ternak yang buta. Buta salah satu matanya. Kalau al-awra itu buta salah satu matanya, apalagi buta dua-duanya. Maka ini tidak bisa untuk dikurbankan. Tetapi jika binatang tersebut hanya lemah penglihatannya, tetapi masih bisa lihat, kalau dia jalan masih bisa berjalan karena masih terlihat hanya saja remang-remang, maka itu masih bisa untuk dikurbankan. Tetapi kalau buta, betul-betul buta, nggak bisa melihat, maka binatang ternak seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-arja al-bayyin arajuha, yaitu binatang ternak yang pincang secara jelas. Al-bayyin arajuha, yang jelas pincangnya. Jelas pincangnya itu bagaimana? Sekira apabila dia misalnya terpisah dari rombongan para binatang itu misalnya, maka dia tidak bisa untuk menyusulnya karena pincang itu. Biasanya kalau digembala, segerombolan kambing misalnya digembala jalan bersama-sama, kemudian kalau ada satu yang pincang, kemudian ketinggalan rombongan, dia nggak bisa nyusul. Itu berarti pincangnya betulan, pincangnya jelas. Kambing yang kayak begini itu juga tidak mencukupi untuk dijadikan kurban. Tapi kalau pincangnya itu masih sekira masih bisa, tidak parah, sekira kalau dia tertinggal dari rombongan para kambing ini masih bisa nyusul, maka berarti apa? Masih bisa digunakan untuk berkurban. Kemudian al-maridatu al-bayyin maraduha. Yang ketiga, yang binatang ternak yang tidak bisa disembelih sebagai binatang kurban adalah yang sakit, yang terlihat jelas sakitnya. Yaitu bagaimana ketentuannya? Yaitu sekira dengan sebab sakit tersebut badannya itu menjadi rusak atau sangat kurus, dagingnya menjadi rusak yang nggak layak untuk dimakan, ada bakteri yang membahayakan misalnya karena penyakitnya, atau karena sakit yang parah sampai kurus tinggal tulangnya saja. Padahal berkurban itu yang dicari tulangnya atau dagingnya. Dagingnya, ini tinggal tulang saja, gimana mau disembelih? Nah, ini makanya tidak mencukupi untuk dikorbankan. Ini tentang sakitnya. Ada yang keempat adalah binatang yang sangat kurus, namanya al-ajfa. Dia nggak sakit tetapi sangat kurus. Ini juga tidak sah untuk dijadikan sebagai kurban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan hadis. 4 hal tadi itu didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tajuzu fid duhaya. Al-awra'u al-bayyinu awaruha, wal maridatul bayyinu maraduha, wal arja'ul bayyinu dhal'uha, wal kabiratul lati la tunqi.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi selain 4 hal itu, ada binatang ternak lagi yang tidak memenuhi syarat untuk bisa dikurbankan. Di antaranya adalah binatang yang putus telinganya, baik sebagian atau seluruhnya. Nah, kecuali kalau dia dari lahir nggak punya telinga, maka itu bisa. Tapi kalau asalnya dia punya telinga, kemudian telinganya putus, separuh atau seluruhnya, maka itu nggak bisa dijadikan sebagai kurban. Kemudian yang berikutnya adalah binatang yang putus ekornya. Nah, ekornya, buntutnya, ekor itu sebagian atau seluruhnya itu putus, itu juga nggak bisa dikurbankan, kecuali jika dia dari lahir nggak punya ekor. Dari lahir dia nggak punya ekor, ya boleh, berarti kan nggak putus. Yang di sini yang dibilang bukan berarti yang nggak boleh itu binatang yang nggak punya ekor, tetapi binatang yang ekornya itu telah putus, itu yang tidak mencukupi untuk dikurbankan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dalam hal pembagian daging kurban, ada ketentuan-ketentuan syara yang telah dijelaskan oleh para ulama. Pertama, melihat tentang apakah kurban tersebut kurban nazar atau kurban sunnah. Karena kurban itu pada dasarnya hukumnya sunnah, sebagaimana yang telah sudah kita jelaskan tadi. Tetapi berkurban bisa hukumnya berubah menjadi wajib apabila dinazarkan. Nah, sama dengan amaliyah yang lain. Misalnya membaca Al-Quran, hukumnya sunnah, tetapi jika dinazarkan maka menjadi wajib. Puasa Senin Kemis itu hukumnya sunnah, tetapi jika dinazarkan maka menjadi wajib. Salat sunnah maka hukumnya sunnah, tetapi jika dinazarkan bisa menjadi wajib. Sesuatu yang hukum asalnya sunnah bisa menjadi wajib apabila dinazarkan. Misalnya seseorang mengatakan, jika ada orang misalnya dia sakit, sudah lama dia sakitnya, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia sakit. Kemudian dia bernazar, berjanji kepada Allah, ya Allah, jika Engkau menyembuhkan penyakitku, maka nanti saya akan berkurban dengan seekor kambing. Nah, dia bernazar, saya bernazar untuk menyembelih seekor kambing sebagai kurban saya jika saya sembuh dari penyakitku. Kemudian Allah ternyata menyembuhkan penyakit dia, maka di sini berkorban baginya, berkorban 1 ekor kambing baginya, itu hukumnya menjadi wajib. Itu namanya kurban nazar. Misalnya kalian bernazar, nanti saya jika lulus dalam ujian, ya Allah saya bernazar untuk berpuasa 7 kali Senin dan 7 kali Kemis tanpa putus, maka itu menjadi hukumnya menjadi wajib. Nah, apabila kurbannya ini adalah kurban sunnah, maka boleh bagi pemilik kurban itu, bagi orang yang berkurban, untuk mengambil bagian dari daging kurban tersebut maksimal sepertiga. Maksimal, paling banyak tidak boleh lebih dari itu, yaitu sepertiga dari daging binatang yang dia kurbankan. Itu. Tetapi apabila kurban itu adalah kurban nazar, berarti kurban wajib, maka tidak diperbolehkan bagi orang yang berkurban untuk mengambil
daging dari kurban yang telah dia kurbankan, meskipun hanya sedikit, dia tidak boleh mengambilnya. Itu ketentuannya berbeda dalam hal ini. Meskipun dalam kurban sunnah, pemilik kurban boleh untuk mengambil sampai sepertiga dari daging binatang yang dia kurbankan. Hanya saja yang afdol, yang lebih utama, orang yang berkurban itu hanya mengambil sedikit saja dari daging binatang yang dia kurbankan, tabarrukan, untuk bertabarruk dengan dengan kurban yang telah dia kurbankan. Dia hanya mengambil sekedar untuk dia makan saja, sedikit, untuk tabarrukan. Maka itu yang lebih utama. Tapi kalau dia mau ngambil lebih banyak dari itu, maka itu boleh, hanya saja tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah daging binatang kurban yang dia kurbankan. Itu. Kemudian sepertiga yang lainnya itu dibagikan dalam keadaan mentah kepada orang fakir miskin. Kemudian sepertiga lagi itu dihadiahkan kepada mereka, misalnya termasuk orang-orang yang kaya, tetapi sebagai it'am, artinya sebatas cukup untuk dimakan, sebatas mencukupi untuk dimakan saja, tidak lebih dari itu. Ini tata cara pembagian. Dan tidak boleh daging kurban itu dijual sebelum dibagikan. Artinya kalau misalnya seseorang ini belum dibagikan kepada orang yang berhak, kemudian dijual termasuk kulitnya, maka itu tidak diperbolehkan, diharamkan. Tetapi jika sudah diberikan kepada orang yang berhak, kemudian orang yang menerima daging itu menjualnya, maka itu tidak masalah jika dia fakir miskin. Karena fakir miskin tadi tamlik, dia dipermilikkan daging kurban itu. Misalnya dia dapat 5 kilo daging, dari sana dapat, dari sana dapat, dari sana dapat 10 kilo, 5 kilo. Maka dia boleh bawa daging itu ke pasar dan dia jual, boleh. Karena yang dijual itu milik dia setelah dia mendapatkan bagian, bukan yang tadi kita katakan tidak boleh menjual daging kurban itu sebelum dibagikan kepada pemiliknya, kepada mustahiknya. Belum diberikan, sudah dijual oleh panitianya, itu yang tidak diperbolehkan. Termasuk di sini kulitnya nggak boleh dijual sebelum diberikan kepada seseorang, harus diberikan dulu, baru orang tersebut itu menjualnya, maka diperbolehkan. Nah, ini harus diperhatikan. Itu karena sering kita melihat ada orang-orang yang kemudian menjual sebagian dari bagian dari binatang kurban tersebut, misalnya kulitnya. Demikian juga daging kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah, berbeda dengan akikah yang dibagikan dalam keadaan matang. Maka kalau para panitia pengen makan daging kurban bareng-bareng, maka jangan dari binatang kurban itu langsung dimasak. Hendaknya diberikan dulu kepada seseorang, kemudian orang tersebut memasak untuk para panitia. Misalnya tuan rumahnya, misalnya kemudian dikasih bagian, kemudian dia memasaknya untuk mereka yang hadir di tempat itu. Diberikan dulu, baru kemudian dimasak. Bukan kemudian tiba-tiba daging kurban itu dimasak untuk makan bersama-sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Kemudian yang juga penting untuk diperhatikan lagi adalah bahwa
Tidak boleh daging korban itu dijadikan sebagai upah penyembelihan. Misalnya seseorang ini, saya tolong disembelihkan binatang kurban saya. Saya mewakilkan kepadamu untuk memotongkannya, untuk menyembelihnya. Nanti saya beri upah daging kurban itu 5 kilo sampai ambil sebagai upah kamu untuk menyembelih. Maka itu tidak diperbolehkan. Upahnya harus tersendiri, bukan diambil dari daging binatang kurban tersebut. Dikasih uang misalnya, tersendiri yang bukan dari daging binatang yang dia kurbankan. Bukan berarti yang nyembelih nggak boleh ngambil bagian, boleh, tetapi bukan sebagai upah. Bukan sebagai upah, tetapi sebagai bagian dia. Bagian dia yang juga berhak untuk mendapatkan bagian dari daging kurban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ini waktu sudah mau habis, tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan dalam penyembelihan di sini sebagai adab, atau ketika menyembelih kurban, yang pertama niat harus diperhatikan, karena niat ini adalah seperti dalam hal ibadah-ibadah yang lainnya, ini adalah syarat untuk diterimanya dan sahnya suatu ibadah itu harus disertai dengan niat. Tidak harus dilafatkan, tetapi tempatnya adalah dalam hati. Orang yang berkorban dia harus berniat, berniat untuk berkorban. Jangan sampai lupa tentang niat. Kemudian dalam hal penyembelihan, maka yang menyembelih harus memperhatikan ketajaman dari pisau atau pedang yang digunakan untuk menyembelih. Jangan sampai menggunakan pisau yang tumpul untuk menyembelih. Karena dalam Islam itu, meskipun dalam hal penyembelihan kita harus berlaku baik terhadap yang disembelih. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibhah. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Di antaranya di sini diperintahkan untuk menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih agar cepat terpotong dan cepat binatang tersebut mati. Kalau pisaunya itu tumpul, maka itu akan menyiksa binatang yang disembelih tersebut. Kemudian ketika menyembelihnya dihadapkan ke kiblat. Binatangnya tersebut atau orang yang menyembelih itu menghadap ke kiblat, dan sembelian binatang yang disembelih juga menghadap ke kiblat. Jadi posisi orang yang menyembelih itu berarti berada di timurnya binatang yang disembelih menghadap ke kiblat. Demikian juga yang disembelih, kambingnya misalnya, itu juga dihadapkan ke arah kiblat. Itu tata cara dalam hal penyembelihannya. Kemudian juga tadi sudah yang paling baik, yang berkorban itu yang menyembelih, tadi sudah kita sebutkan. Kemudian membaca basmalah, tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim, dan takbir ketika dia menyembelih binatang kurban. Dan kemudian juga doa. Takbirnya tidak harus tidak seperti yang berlaku takbirnya adalah takbir seperti takbir malam takbiran. Takbir artinya membaca Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian berdoa Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni, kalau dia yang berkorban.
Hadirin rahimakumullah, ada beberapa adab yang lain, tetapi ini waktunya sudah habis, sudah hampir jam 6. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita sudah akan mulai membaca kitab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.